pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini gimana kabar kalian semua? Baik, benar Bu. Ada yang nggak masuk nggak? Ada. Siapa? Ahmad Dhani. Rahmat Dhani. Kenapa? Katanya sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Sakit mungkin sakit. Kalian jaga kesehatan ya, biar nggak sakit. Soalnya cuacanya agak rawan ya. Oke. Saya hari ini akan mengajar basis data, mata pelajaran basis data, dan tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami konsep basis data, yaitu memahami pengertian entitas dan atribut dalam basis data sederhana, lalu menganalisis masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan data dari studi kasus kehidupan sehari-hari, dan mengaplikasikan, yaitu menentukan entitas dan atribut pada rancangan basis data sebelumnya. Kalian pernah nggak sih saat memesan makanan online itu tahu nggak data apa aja yang kalian isikan? Alamat, Ya, alamat, terus nama, ya, nomor telepon. ya bener, pinter. Di sini ibu punya sebuah video. Perhatikan video berikut ya tentang toko Pak Budi. Jadi ini adalah gambaran. Kalian pernah kan ketika memesan makanan terus dapat struk kayak gini? Pernah. Itu kan adalah salah satu bentuk basis data. Dan di sini ada sebuah studi kasus, yaitu toko Pak Budi, yang mana dia itu mencatatnya itu masih manual. Mencatat data dari informasi di tokonya itu masih manual. Lalu suatu hari terkena air, buku pencatatannya, dan Pak Budi pun menangis karena beliau bingung, bukunya hancur dan semua pencatatannya itu hilang. Dan ini adalah gambaran sebuah basis data. Ketika kita mempunyai sebuah basis data, maka informasi dan data tersebut bisa disimpan di dalam sebuah lemari ini, lemari penyimpanan digital. Dan suatu ketika kita ingin mencari sebuah data atau informasi, kita tinggal mencarinya dengan mudah karena sudah disimpan secara digital, yang mana kemungkinan untuk rusak seperti terkena air itu nggak akan terjadi. Itulah mengapa kita harus menggunakan sebuah basis data. Lalu jika toko Pak Budi ingin dibuat sistem digital, dan apa aja sih yang harus disimpan? Mari kita perhatikan materi pembelajaran hari ini. Apa itu basis data? Untuk mengulang materi minggu kemarin, basis data adalah kumpulan data yang disimpan secara terstruktur agar mudah dicari, dikelola, dan digunakan kembali. Lalu contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari yaitu ada Spotify, seperti yang biasanya kalian gunakan untuk mendengarkan lagu. Di dalam Spotify tersebut sudah ada data lagu, playlist, lalu akun pengguna. Kemudian Netflix
dalamnya yaitu menyimpan data film, genre, dan riwayat tontonan. Lalu ada sebuah perpustakaan digital yang menyimpan data buku, anggota, dan penginapan. Lalu apa sih entitas itu? Entitas adalah objek yang datanya disimpan dalam basis data. Contoh pada aplikasi streaming film, yaitu entitasnya ada film, pengguna, playlist. Intinya entitas itu adalah sebuah objek yang datanya disimpan dalam basis data. Lalu apa itu atribut? Atribut adalah informasi detail dari sebuah entitas. Jadi di dalam sebuah basis data itu terdapat entitas dan atribut. Lalu untuk film, karena entitas film dia punya atribut judul film, genre, dan durasi. Seperti yang telah dijelaskan, atribut adalah informasi detail dari sebuah entitas tersebut. Lalu entitas pengguna, yaitu detail dari sebuah entitas, informasi detail dari sebuah entitas pengguna, yaitu memiliki nama pengguna, email, dan lain sebagainya. Kemudian untuk entitas playlist itu memiliki atribut nama playlist, tanggal dibuat. Lalu mengapa entitas dan atribut itu penting? Dalam sistem digital, data harus tersusun dengan rapi. Lalu mengapa sih entitas dan atribut itu penting? Jadi dalam sistem digital, data harus tersusun dengan rapi. Jika data tidak terstruktur, maka data akan sulit dicari. Lalu terjadi kesalahan pencatatan dan laporan menjadi tidak akurat. Itulah mengapa harus ada entitas dan atribut di dalam sebuah database, ya supaya data itu mudah untuk dicari. Lalu jika ada terjadi kesalahan pencatatan itu juga mudah untuk dibenarkan, karena kita tidak harus mencari semua data. Jika kita cari entitasnya apa, atributnya apa, dan laporan akan menjadi akurat. Ibu punya sebuah studi kasus. Ibu ingin kalian membentuk sebuah kelompok, mungkin satu deret depan, belakang, dan seterusnya ya. Lalu ini adalah studi kasusnya. Sebelum kita di sini, Ibu punya sebuah game dan kuis, yaitu game entitas atau atribut. Jadi di sini kalian akan menebak ini itu entitas atau atribut. Di pertanyaan pertama, film itu termasuk entitas atau atribut? Entitas. Entitas, yakin? Yakin. Sepakat. Sepakat. Oke, kita lihat entitas ya. Benar. Lalu kalau nama pengguna itu termasuk entitas atau atribut? Atribut. Yakin? Yakin. Survei membuktikan. Sebenarnya kalian sudah memahami dan sudah membedakan mana yang entitas dan mana yang atribut. Sekarang kita akan lanjut ke sebuah studi kasus. Ini akan dikerjakan berkelompok. Di sini studi kasusnya yaitu studi kasus dari video tadi. Pak Budi memiliki toko sembako kecil. Lalu selama ini pencatatannya masih dilakukan secara manual menggunakan buku tulis.
entitas. Apakah sudah paham dengan tugas studi kasus ini? Atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu beri jawaban. Beri waktu 5 menit cukup untuk mengerjakan ini. Dikerjakan secara berkelompok ya. Cukup. Silakan dikerjakan. Gimana, ada kesulitan? Ada kesulitan? Mas-mas yang di belakang ada kesulitan mungkin? Saya ikutnya Ibu. Oh baik. Dikerjakan secara berkelompok ya, jangan sampai ada yang tidak mengerjakan. Sepertinya sudah 5 menit. Apakah sudah selesai dikerjakan semua? Sudah, Bu. Sudah. Karena sudah dikerjakan, Ibu minta untuk tiap atau kelompok yang mau maju untuk memberikan jawabannya. Ada yang mau memberikan jawabannya? Satu kelompok dari baru. Ya, satu anak aja. Ini dibaca atau ditulis? Ditulis saja, nanti boleh dijelaskan ya. Dijelaskan. Iya. Sudah Ibu. Boleh dijelaskan kenapa di studi kasus toko Pak Budi itu memerlukan entitas barang? Karena toko menyimpan data tentang barang yang dijual. Lalu atributnya itu ada kode barang, nama barang, harga, dan Lalu kalau untuk entitas pelanggan? karena sistem menyimpan data pembeli, jadi ada ID pelanggan, atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, dan nomor HP si pelanggan. Apakah ada yang ingin menambahkan jawaban?
ID sama nama kasir. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Jawab sama semua atau mungkin ada yang ingin menambahkan? Jadi dari sini mengapa sih entitas sama atribut itu penting? Jadi menjawab Bu, Ya boleh. karena entitas dan atribut itu membantu data tersusun dengan rapi, sehingga mudah dicari, mudah dikelola, dan mengurangi kesalahan pencatatan data. Baik, benar. Nah, jadi dari materi hari ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada, Bu. Sepertinya kalian sudah memahami materi hari ini. Dan kesimpulan materi pada hari ini adalah entitas adalah objek yang datanya disimpan dalam basis data. Lalu atribut adalah halaman informasi detail dari sebuah entitas. Dan basis data membantu data tersusun lebih rapi, mudah dicari dan mudah dikelola. Melalui pembelajaran berbasis